Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang strategi jadi reporter. Perkenalkan, nama saya Dia Destari dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya David Reningsi. Saya akan menjelaskan tentang strategi genetik Porter. Menurut Porter, 1945, keunggulan kompetitif hanya akan diperoleh lewat salah satu dari dua sumber. A. Bisa dari keunggulan menciptakan biaya yang rendah atau dari kemampuan organisasi untuk menjadi berbeda dibandingkan para pesaingnya. B. Faktor kedua dalam pendekatan ini adalah cangkupan produk pasar di mana organisasi saling bersaing satu sama lain dalam pasar luas dan sempit. Dua faktor tersebut membentuk dasar dari strategi bersaing genetik Porter. A. Kepemimpinan biaya atau cost leadership. B. Diferensiasi atau differentiation. Dan C. Fokus atau berbasis atau diferensiasi. Cost leadership strategi merupakan suatu strategi di mana perusahaan berusaha meningkatkan keunggulan kompetitifnya dengan menciptakan perbedaan harga antara produk-produknya dibandingkan perusahaan lainnya. Terdapat keadaan di mana strategi ini akan lebih efektif jika diterapkan pada target pelayanan yang tergolong sebagai yang sensitif terhadap harga. Strategi ini dapat tercapai dengan memiliki harga termurah pada segmen pasar maupun memiliki perbandingan harga terdapat nilai produk yang paling. Ramadhani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembeda produk atau diferensiasi strategi menurut Porter. Strategi pembeda produk adalah dorongan perusahaan untuk menentukan keunikan tersendiri dari barang atau jasa dalam pasar yang jadi sasarannya. Pembedanya itu bisa berupa sifat ataupun atribut fisik yang mencakup fitur tambahan, fleksibilitas, kenyamanan, atau servis. Kelebihan dari strategi ini adalah perusahaan dapat menetapkan harga yang sedikit lebih tinggi daripada pesaing lain karena biasanya strategi ini ditujukan kepada konsumen yang relatif tidak memikirkan harga dalam menentukan keputusan. Yang kedua itu dengan makin sedikitnya kemiripan dengan pesaing, maka perusahaan dapat bertahan dari tindakan-tindakan pesaing dan yang dapat menjatuhkan perusahaan kita. Kelemahan dari strategi ini adalah salah sedikit aja memberikan diferensiasi, maka citra perusahaan akan rusak. Kelemahan yang kedua, tergantung dengan kemampuan pesaing dalam mengimitasi atau meniru kesuksesan diferensiasi produk dari perusahaan kita. Contoh dari diferensiasi strategi ini, misalnya Starbucks. Starbucks kan menetapkan harga yang relatif lebih tinggi daripada coffee shop lainnya. Karena keunikannya misalnya dari ciri khas kopinya atau kualitas kopinya yang tinggi, juga tempat Starbucks yang membuat pengunjung nyaman untuk berlama-lama dan membeli kopi di Starbucks. Nama saya Rini Maniatin. Di sini saya akan menjelaskan tentang fokus strategi. Fokus strategi biasanya digunakan untuk membangun keunggulan bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Strategi jenis ini ditujukan untuk melayani kebutuhan konsumen yang jumlahnya relatif kecil dan dalam pengambilan keputusannya membeli relatif tidak dipengaruhi oleh harga. Di sini ada syarat bagi penerapan strategi ini adalah adanya besaran pasar yang cukup, terdapat potensi pertumbuhan yang baik, dan tidak terlalu diperhatikan oleh pesaing dalam rangka mencapai keberhasilannya. Dan di sini juga ada contoh dari penerapan strategi fokus. Salah satu contohnya itu adalah Alfamart, di mana perusahaan Alfamart ini memiliki jumlah pelanggan yang sangat besar sehingga perusahaan harus mampu melayani kepuasan serta permintaan pelanggannya. Apalagi Alfamart sudah hampir menjadi toko wajib yang harus ada di setiap kawasan pemukiman. Brand image yang melekat pada pemikiran pelanggan adalah Alfamart sebagai minimarket, bukan convenience store seperti 7-Eleven, Indomaret, Friends Circle, dan lain-lain. Namun, sejauh ini Alfamart tidak melakukan perubahan atau penambahan modal penjualannya. Alfamart tetap menjalankan seluruh fokus target